sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kapolres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ronald Freddy Christian Subayu SHSIK MH. Yang kami hormati Wakapolres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Ajun Komisaris Besar Polisi Joko Sulistiono SHSIK MH. Yang terhormat perwakilan dari Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Sutikno, selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. Yang terhormat perwakilan dari Badan POM Kota Tangerang, Bapak Sony Mughafir Aziz, selaku Kepala Balai POM Tangerang. Dan yang terhormat Kepala Satuan Reserse Narkoba Ajun Komisaris Polisi Michael Karisma Pandayo STK SIK MA. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara press release Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta periode April 2025 dengan barang bukti cairan liquid yang mengandung etonidate. Adapun susunan acara press release hari ini adalah sebagai berikut. 1. Sambutan Kapolres Kota Bandara Soekarno-Hatta. 2. Sambutan dari perwakilan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. 3. Sambutan dari Badan POM Kota Tangerang. 4. Laporan pelaksanaan tugas dari Kasat Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. 5. Foto dan barang bukti yang dirilis. 6. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan acara. 1. Sambutan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat dan saya hormati teman-teman media yang hari ini cukup ramai datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Yang saya hormati Kabid Penyidikan Bea Cukai Pak Tikno. Yang saya hormati Kepala Balai POM Tangerang. Yang saya hormati Pak Wakapolres, kemudian Pak Kasat Res Narkoba dan seluruh penyidik. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita semua bisa hadir di sini dan kegiatan konferensi pers terkait dengan pengungkapan perkara yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Baik rekan-rekan sekalian, nanti dalam rilis ini ada 2 sesi. Pertama nanti akan saya paparkan terkait dengan secara umum ya pengungkapan kasus berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan dan etonidate. Kemudian yang kedua tentu saja teman-teman pasti akan banyak bertanya terkait dengan salah satu public figure, dan tentu nanti akan kami jelaskan secara umum, kami gambarkan terkait dengan pengungkapan kasus. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, perlu kami sampaikan bahwa dalam periode bulan Maret dan April 2025, Polres Bandara Soekarno-Hatta melalui Satres Narkoba berhasil melakukan pengungkapan perkara terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang terkait dengan zat etonidate. Dalam perkara ini ada 4 kasus atau 4 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta, di mana 3 perkara merupakan joint operation atau kerjasama antara Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan Polres Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kemudian dari 4 perkara tersebut Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan penangkapan terhadap 7 tersangka. 7 tersangka itu terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki. 6 orang tersangka seperti yang tadi sudah ditampilkan di belakang itu telah dilakukan penahanan mulai dari waktu yang berbeda sejak bulan Maret ya. Dan kemudian 1 tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di ruang penyidikan Satres Narkoba. Dari 4 perkara yang kita terima dan kita tangani, kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa zat etonidate sebanyak 881 pieces cartridge. Ini merupakan cairan vape atau rokok elektrik yang kita duga ini sudah mulai banyak dan sudah mulai ramai dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya di Jakarta. Dan tentu saja teman-teman bertanya, kenapa Polres Bandara
karena kita tahu Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pintu masuk kedatangan dari luar negeri, dan semua barang bukti ini merupakan barang-barang yang didatangkan atau dibawa dari luar negeri. Ada yang dari Malaysia dan ada yang dari Thailand. Kemudian terhadap ketujuh tersangka yang sudah kita tetapkan ini, kita kenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Itu termaktub dalam pasal 435, dan kemudian di pasal 436 itu lebih jelas disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan untuk mengedarkan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, itu yang kemudian dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, tentu undang-undang kesehatan ini berbeda dengan undang-undang narkotika. Undang-undang narkotika itu undang-undang nomor 35 tahun 2009, dan ini yang kita kenakan adalah undang-undang kesehatan terkait dengan memproduksi ataupun mengedarkan obat keras. Kenapa dia disebut obat keras? Tentu obat keras ini kita kategorikan sebagai obat yang bisa dibeli, bisa dikonsumsi, bisa digunakan harus dengan menggunakan resep dokter. Jadi kalau tidak ada resep dokter, tentu ini adalah bagian dari peredaran yang ilegal, dan tentu ancaman pidana yang seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian rekan-rekan wartawan, kami sampaikan bahwa dari 881 pieces cartridge ini, kalau ini berhasil diedarkan atau dipasarkan atau diperjualbelikan ke masyarakat umum, itu dengan harga pasaran antara 3 juta sampai 4 juta. Jadi kalau rekan-rekan bisa melihat atau memiliki vape, itu ada cairan yang kemudian dipergunakan dalam rokok elektrik itu, itulah yang mungkin berisi kurang lebih sekitar 4 atau 5 mili cairan, itulah yang kemudian mengandung zat etumedet ini. Dengan nilai harga per cartridge sebesar 4 juta, maka nilai nominal yang bisa kita gagalkan dalam peredaran ini adalah kurang lebih sekitar 3,5 miliar. Dan kita asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat untuk tidak menggunakan etumedet ini sebanyak 3.600 orang.